Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disingkaplah tirai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menutupi pandangan Asiyah binti Muzahim, sehingga beliau bisa melihat rumahnya dibangun di dalam surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus nabinya Musa alaihissalam sebagai rasul untuk menyeru kepada Fir'aun yang zalim agar beribadah kepada Allah dan mentauhidkannya. Fir'aun memperlihatkan kesombongan dan keangkuhan, dan dia enggan untuk tunduk kepada cahaya kebenaran. Ketika suaminya bersikap sombong, mendustakan, dan kafir, justru Asiyah binti Muzahim membenarkan seruan Nabi Musa alaihissalam dan beriman kepadanya, sehingga dia termasuk wanita yang beruntung. Tatkala berita tentang keimanan Asiyah sampai ke telinga musuh Allah Fir'aun, maka dia marah sambil berdiri dan duduk, mengancam dan menghardik. Namun keimanan yang telah merasuk ke dalam lubuk hati wanita salihah itu tidak tergoyahkan oleh ancaman, keangkuhan, dan kesombongan Fir'aun. Sang suami yang zalim itu keluar kepada kaumnya seraya berkata kepada mereka, "Apa yang kalian ketahui tentang Asiyah binti Muzahim?" Maka mereka memujinya. Lalu Fir'aun berkata kepada mereka, "Sesungguhnya dia menyembah Tuhan selain aku." Maka mereka berkata kepadanya, "Bunuhlah dia." Sejak hari itu, ujian dan cobaan pun tiba. Betapa beratnya saat-saat itu bagi wanita soleha ini. Saat sang raja yang zalim itu memerintahkan kepada tentaranya untuk memasang pasak, lalu dipasanglah pasaknya. Lalu wanita mukminah yang solehah itu pun dibawa untuk diikat kedua tangan dan kakinya pada pasak itu di bawah terik matahari yang sangat panas. Raja yang zalim itu menimpakan berbagai macam siksaan kepada wanita mukminah ini. Kedua tangan dan kakinya dipaku dan di atas punggungnya diletakkan batu yang besar. Siksaan terus-menerus ditimpakan, namun pertolongan ilahi tidak pergi menjauh. Maka setiap kali mereka meninggalkannya, para malaikat pun datang menaunginya. Dalam kondisi yang begitu, maka Asiyah binti Muzahim terus-menerus mengucapkan, "Wahai Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Surat At-Tahrim ayat 11. Allah pun mengabulkan doa wanita yang soleha ini, maka disingkaplah tirai yang menutupi pandangannya, sehingga dia melihat rumahnya dibangun di dalam surga. Betapa gembiranya dan betapa berbahagianya dia. Kenikmatannya tak dapat dilukiskan, dan kebahagiaannya di atas segala kebahagiaan. Ketika wanita yang soleha itu melihat rumahnya di dalam surga, maka dia sangat merindukannya, sebagaimana orang yang sangat haus merindukan air yang dingin. Dia tak mempedulikan Fir'aun dan para algojonya. Dia juga tak mempedulikan Fir'aun dan keangkuhannya, tetapi dia tersenyum dengan senyuman orang yang gembira dan tertawa dengan tertawanya orang yang diberi kabar gembira bahwa dia akan memperoleh kenikmatan. Fir'aun yang zalim merasa bingung, dan dia berkata kepada para pengawalnya, "Tidakkah kalian heran dengan kegilaannya?" Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan cita-cita wanita yang soleha ini. Sang raja yang zalim ini berteriak memanggil para pengawalnya agar meletakkan batu besar di atas perut wanita yang beriman ini. Akhirnya, jiwa yang suci ini pergi kepada Sang Penciptanya untuk menikmati kehidupannya di dalam surga dan berbahagia di negeri yang kenikmatannya kekal, yang tidak akan sirna dan berubah. Dan dia tinggalkan sang raja yang zalim di negeri yang penuh kesengsaraan, negeri yang fana, dan kenikmatan yang pasti akan lenyap. Sungguh menakjubkan keadaan seorang wanita yang lebih mengutamakan panasnya matahari ketimbang naungan istana, rela dengan belenggu daripada gelang dan mutiara yang berkilauan, lebih mengutamakan tanah dan batu besar daripada permadani yang empuk, dan rela dengan cambukan para algojo daripada dilayani oleh pembantu dan memakai pakaian sutra. Wallahu a'lam bishawab.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.